Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam podcast kesehatan kita yang rutin membahas berbagai topik penting untuk menjaga kualitas hidup, terutama bagi Anda yang memasuki usia parubaya dan seterusnya. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang seringkali menjadi perhatian, namun kadang disalahartikan atau bahkan diabaikan, yaitu mengenai perubahan kesehatan yang dialami pria, khususnya mereka yang berusia di atas 60 tahun. Banyak di antara kita mungkin berpikir bahwa di usia senja, menurunnya vitalitas, munculnya berbagai keluhan fisik, dan perubahan suasana hati adalah bagian tak terpisahkan dari penuaan, sebuah keniscayaan yang harus diterima begitu saja. Namun, sebagai seorang dokter spesialis, saya ingin meluruskan pandangan ini. Kondisi-kondisi yang seringkali muncul pada pria di atas 60 tahun bukanlah semata-mata penyakit yang harus kita vonis dan obati secara sporadis. Sebaliknya, lebih tepat jika kita memahaminya sebagai sebuah sinyal. Sebuah indikator bahwa ada ketidakselarasan, ketidakseimbangan, atau kondisi tidak sinkron dalam orkestra kompleks tubuh kita. Bayangkan saja tubuh kita sebagai sebuah mesin yang luar biasa canggih. Seiring waktu, tanpa perawatan yang tepat, beberapa komponen mungkin mulai aus, pelumas mulai mengering, atau sistem operasionalnya tidak lagi bekerja seoptimal dulu. Ini bukan kerusakan total, melainkan lebih ke arah performa yang menurun karena beberapa faktor kunci tidak lagi bekerja secara harmonis. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan ini? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, stres. Tekanan hidup, baik yang berasal dari pekerjaan, keluarga, finansial, atau bahkan sekadar tuntutan sosial, dapat memicu respons stres kronis. Stres yang berkelanjutan ini bukan hanya mempengaruhi pikiran, tetapi juga membanjiri tubuh dengan hormon kortisol dan adrenalin, yang jika dibiarkan terus-menerus, dapat merusak sistem kekebalan tubuh, mengganggu metabolisme, dan bahkan mempercepat proses penuaan sel. Tubuh kita dirancang untuk menghadapi stres jangka pendek, namun bukan untuk hidup dalam mode fight or flight yang konstan. Ini ibarat mesin yang terus-menerus bekerja di putaran tinggi, lama-kelamaan pasti akan kelelahan dan mengalami kerusakan. Kemudian, penuaan itu sendiri. Ini adalah proses biologis yang tak terhindarkan, namun dampaknya bisa kita kelola. Seiring bertambahnya usia, sel-sel tubuh mengalami penuaan, kemampuan regenerasi menurun, dan organ-organ mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Ini bukan berarti kita harus pasrah, melainkan harus lebih proaktif dalam mendukung fungsi sel dan organ agar tetap optimal selama mungkin. Penuaan mempengaruhi setiap aspek, mulai dari elastisitas kulit, kekuatan tulang, hingga efisiensi fungsi organ internal seperti jantung, ginjal, dan hati. Faktor ketiga adalah penurunan kesehatan pembuluh darah. Pembuluh darah kita adalah jalan tol yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan organ tubuh. Seiring waktu, pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor genetik dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding pembuluh darah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Plak ini mempersempit dan mengerasnya pembuluh darah, menghambat aliran darah, yang pada gilirannya dapat mengurangi pasokan oksigen ke otak, jantung, dan organ vital lainnya, termasuk organ reproduksi. Bayangkan saluran air yang mulai berkarat dan tersumbat, tentu aliran airnya tidak akan lancar dan dampaknya akan terasa di ujung-ujung saluran. Selanjutnya, ketidakseimbangan hormon adalah pemain kunci dalam orkestra kesehatan pria yang tidak sinkron ini. Hormon testosteron, yang sering disebut sebagai hormon kejantanan, mulai menurun secara alami setelah usia 30 tahun dan penurunannya menjadi lebih signifikan setelah usia 50 atau 60 tahun. Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi gairah seksual, tetapi juga massa otot, kepadatan tulang, energi, suasana hati, dan fungsi kognitif. Selain testosteron, hormon lain seperti DHEA, hormon pertumbuhan, dan bahkan hormon tiroid juga bisa mengalami perubahan, yang semuanya berkontribusi pada gejala yang kita lihat. Hormon adalah pesan kimia tubuh kita. Jika pesannya tidak jelas atau jumlahnya tidak tepat, maka fungsi tubuh pun akan terganggu. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah peradangan kronis. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun, ketika peradangan terjadi secara terus-menerus dan sistemik di seluruh tubuh tanpa adanya ancaman yang jelas,
Kita menyebutnya peradangan kronis. Ini bisa dipicu oleh pola makan yang buruk, tinggi gula, lemak trans, makanan olahan, paparan toksin lingkungan, stres kronis, dan bahkan kurang tidur. Peradangan kronis ini adalah akar dari banyak penyakit kronis degeneratif, mulai dari penyakit jantung, diabetes, hingga Alzheimer. Ini seperti api kecil yang terus membara di dalam tubuh, perlahan-lahan merusak jaringan dan organ. Jadi, dengan kombinasi kelima faktor ini stres, penuaan, penurunan kesehatan pembuluh darah, ketidakseimbangan hormon, dan peradangan kronis tidak mengherankan jika pria di atas 60 tahun mulai merasakan berbagai gejala. Gejala-gejala ini bukanlah penyakit terpisah, melainkan manifestasi dari ketidakselarasan internal yang saya sebutkan tadi. Apa saja gejala-gejala yang mungkin muncul? Mari kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Pertama, energi dan gairah seksual yang menurun. Ini adalah salah satu keluhan paling umum. Pria mungkin merasa cepat lelah, lesu, bahkan setelah tidur yang cukup. Energi yang menurun ini bukan hanya soal fisik untuk beraktivitas, tetapi juga energi mental untuk fokus dan bersemangat. Penurunan gairah seksual juga seringkali menyertai, yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan intim dan bahkan rasa percaya diri. Ini terkait erat dengan penurunan testosteron dan kesehatan pembuluh darah yang mempengaruhi aliran darah ke organ reproduksi. Kedua, suasana hati tidak stabil. Perubahan hormonal dan stres kronis dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak, yang pada gilirannya dapat menyebabkan perasaan mudah tersinggung, cemas, atau bahkan gejala depresi ringan. Pria mungkin merasa lebih murung, kurang termotivasi, atau sulit menikmati hal-hal yang dulu mereka sukai. Mereka mungkin merasa tidak sebahagia pasangan mereka yang terlihat begitu nyaman menikmati teh hangat di teras rumah dengan pemandangan sawah hijau yang membentang luas, seperti gambaran yang sering kita lihat dalam kehidupan pedesaan yang damai. Keseimbangan emosi menjadi krusial untuk kualitas hidup. Ketiga, kualitas tidur buruk. Insomnia, terbangun di tengah malam, atau tidur yang tidak nyenyak adalah masalah umum. Padahal, tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh, perbaikan sel, dan konsolidasi memori. Ketika tidur terganggu, lingkaran setan pun terbentuk. Kurang tidur memperburuk stres, mengganggu hormon, dan meningkatkan peradangan, yang semuanya kembali memperparah masalah tidur. Keempat, hilangnya sensasi. Ini bisa berarti mati rasa atau kesemutan di tangan dan kaki, yang seringkali merupakan tanda adanya masalah saraf atau sirkulasi darah yang buruk. Penurunan kesehatan pembuluh darah yang menghambat suplai nutrisi ke saraf perifer dapat menyebabkan gejala ini, yang jika diabaikan bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Kelima, gangguan ingatan. Brain fog, atau kesulitan mengingat nama, tanggal, atau menalar informasi baru adalah keluhan yang sering muncul. Ini bisa menjadi sangat mengkhawatirkan, namun seringkali merupakan bagian dari ketidakselarasan tubuh secara keseluruhan, bukan selalu tanda penyakit serius seperti Alzheimer pada tahap awal. Penurunan aliran darah ke otak, peradangan, dan ketidakseimbangan hormon semuanya dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Terakhir, dan ini sangat spesifik untuk pria, adalah masalah prostat. Pembesaran prostat jinak atau BPH, benign prostatic hyperplasia, sangat umum pada pria di atas 60 tahun. Gejalanya bisa berupa sering buang air kecil, terutama di malam hari, aliran urin yang lemah, atau kesulitan memulai buang air kecil. Ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas tidur dan menyebabkan ketidaknyamanan signifikan. Peradangan dan perubahan hormonal juga berperan dalam perkembangan BPH. Mendengar semua gejala ini mungkin membuat Anda merasa sedikit cemas. Namun, saya ada kabar baik. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan diri dan mencapai keseimbangan, asalkan kita memberinya dukungan yang tepat. Dan bagian terbaiknya adalah, solusinya tidak harus rumit atau mahal. Kita bisa mulai dengan sesuatu yang sederhana, mudah diakses, dan berasal dari alam. Sesuatu yang telah teruji selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional. Solusi alami yang ingin saya tekankan hari ini, yang juga sangat terjangkau, adalah dengan rutin mengonsumsi jahe dan bawang putih. Anda mungkin berpikir, itu kan bumbu dapur biasa. Tepat sekali.
Kekuatan tersembunyi ada pada hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Bayangkan seorang pria yang penuh vitalitas, dengan senyum di wajahnya dan otot yang masih terbentuk baik meskipun usianya sudah lanjut, sibuk di dapur menyiapkan teh hangat dengan jahe dan bawang putih segar. Ini bukan hanya rutinitas. Ini adalah investasi kesehatan yang ia lakukan untuk dirinya sendiri, setiap hari. Bahan-bahan alami ini, seperti yang sering kita lihat dalam gambar-gambar indah dengan latar belakang matahari terbit yang cerah di tengah alam, adalah anugerah dari Allah yang memiliki khasiat luar biasa. Mari kita bahas lebih jauh tentang jahe dan bawang putih. 1. Jahe, Zingiber officinale. Jahe bukan sekadar penghangat tubuh atau pereda mual. Rimpang yang satu ini adalah gudangnya senyawa bioaktif, terutama gingerol dan shogaol, yang memiliki efek farmakologis yang kuat. Manfaat jahe. Antiinflamasi kuat. Gingerol adalah agen antiinflamasi alami yang dapat membantu meredakan peradangan kronis di seluruh tubuh. Ini sangat penting untuk mengatasi akar masalah dari banyak keluhan yang kita bahas, termasuk masalah pembuluh darah dan prostat. Dengan mengurangi peradangan, jahe membantu menenangkan api kecil yang membakar tubuh Anda. Antioksidan. Jahe kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan mempercepat penuaan. Perlindungan antioksidan ini mendukung kesehatan sel dan mencegah kerusakan DNA. Meningkatkan sirkulasi darah. Jahe memiliki efek vasodilator ringan, yang berarti dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sirkulasi yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang mencapai organ dan jaringan, termasuk otak dan organ reproduksi. Ini berkontribusi pada energi yang lebih baik dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Mendukung pencernaan. Jahe telah lama digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, dan melancarkan pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat adalah fondasi untuk penyerapan nutrisi yang optimal dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan sifat antiinflamasi dan antioksidannya, jahe membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, membuat Anda lebih tangguh menghadapi infeksi. Potensi untuk keseimbangan hormonal. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan testosteron, dengan mengurangi stres dan peradangan, jahe menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi tubuh untuk menyeimbangkan hormon secara alami. Meningkatkan energi dan suasana hati. Melalui efek antiinflamasi dan sirkulasi darah yang lebih baik, jahe secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat energi dan memperbaiki suasana hati. Rasa hangat yang dihasilkan jahe juga memberikan sensasi nyaman yang dapat meredakan ketegangan. Cara mengonsumsi jahe. Teh jahe. Ini adalah cara paling populer dan mudah. Ambil sepotong jahe segar, sekitar 2 hingga 3 cm, kupas kulitnya, atau tidak jika organik dan bersih, lalu iris tipis atau memarkan. Seduh dengan air panas, biarkan selama 10 menit. Anda bisa menambahkan sedikit madu murni, seperti yang terlihat di samping jahe yang sedang diiris, untuk rasa manis alami dan lemon untuk tambahan vitamin C. Minumlah 1-2 kali sehari. Teh jahe hangat ini tidak hanya menghangatkan tubuh tetapi juga menenangkan pikiran, memberikan momen relaksasi yang seringkali diperlukan untuk mengatasi stres. Bumbu masakan. Jadikan jahe sebagai bumbu wajib dalam masakan Anda. Iris, cincang, atau parut jahe ke dalam sup, tumisan, kari, atau bahkan saus. Rasa pedas hangatnya akan memperkaya hidangan Anda sekaligus memberikan manfaat kesehatan. Jus atau smoothie. Tambahkan potongan kecil jahe segar ke dalam jus buah atau smoothie Anda untuk mendapatkan dorongan nutrisi dan antiinflamasi. Minyak oles. Opsional untuk nyeri otot atau sendi, Anda bisa membuat minyak jahe. Parut jahe segar, campurkan dengan minyak kelapa atau minyak zaitun. Panaskan perlahan hingga jahe kering, saring. Gunakan minyak ini untuk memijat area yang nyeri. Minyak oles ini membantu meningkatkan sirkulasi lokal dan mengurangi peradangan dari luar. Kisaran harga jahe, jahe sangat terjangkau. Di pasar tradisional atau supermarket, Anda bisa mendapatkan jahe segar dengan harga mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per 250 gram, tergantung lokasi dan kualitas. 2. Bawang putih, Allium sativum. Jangan remehkan bawang putih.
Selain menjadi bumbu dasar hampir setiap masakan di Indonesia, bawang putih adalah superfood alami dengan segudang manfaat, terutama karena kandungan senyawa sulfur organiknya seperti alicin yang dilepaskan saat bawang putih dihancurkan atau dicincang. Manfaat bawang putih. Kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini adalah salah satu kekuatan utama bawang putih. Alicin dan senyawa sulfur lainnya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, mencegah penggumpalan darah, efek antitrombotik, dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Ini sangat vital untuk mengatasi masalah penurunan kesehatan pembuluh darah yang berkontribusi pada banyak gejala. Sirkulasi darah yang lancar berarti setiap sel mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Antiinflamasi dan antioksidan. Sama seperti jahe, bawang putih juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, melindungi sel dari kerusakan dan mengurangi peradangan sistemik. Meningkatkan kekebalan tubuh. Bawang putih dikenal sebagai agen antivirus, antibakteri, dan anti jamur alami. Konsumsi rutin dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjauhkan Anda dari penyakit infeksi. Detoksifikasi. Senyawa sulfur dalam bawang putih membantu hati dalam proses detoksifikasi, membersihkan tubuh dari toksin yang menumpuk. Potensi untuk keseimbangan hormonal. Dengan mengurangi stres oksidatif dan peradangan, bawang putih mendukung lingkungan internal yang lebih sehat, yang secara tidak langsung dapat membantu tubuh dalam memproduksi dan menyeimbangkan hormon, termasuk testosteron. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa bawang putih dapat membantu melindungi sel Leydig di testis yang memproduksi testosteron. Dukungan untuk prostat. Sifat antiinflamasi dan antioksidan bawang putih juga telah dikaitkan dengan kesehatan prostat, berpotensi mengurangi risiko atau memperlambat perkembangan masalah prostat. Cara mengonsumsi bawang putih. Mentah. Untuk mendapatkan manfaat alicin secara maksimal, konsumsi bawang putih mentah. Cincang halus atau memarkan 1-2 siung bawang putih, biarkan selama 10 menit sebelum dikonsumsi agar alicin terbentuk sempurna. Anda bisa mencampurnya dengan madu, sedikit minyak zaitun, atau menambahkannya ke dalam salad dressing. Konsumsi bawang putih mentah setiap pagi bisa menjadi kebiasaan yang sangat bermanfaat. Ingat, bawang putih memiliki aroma yang kuat, jadi pastikan Anda tidak keberatan dengan hal itu, atau pertimbangkan untuk mengonsumsinya di malam hari. Bumbu masakan. Sama seperti jahe, bawang putih adalah bumbu dasar yang dapat Anda masukkan ke hampir setiap masakan. Tumis, panggang, atau rebus bersama bahan makanan lainnya. Meskipun pemanasan dapat sedikit mengurangi kadar alicin, manfaat lainnya tetap ada. Minyak bawang putih. Cincang bawang putih, campurkan dengan minyak zaitun, dan panaskan perlahan. Jangan sampai gosong, hingga aromanya keluar. Gunakan minyak ini sebagai bumbu salad, saus, atau untuk menumis. Kisaran harga bawang putih. Bawang putih juga sangat murah dan mudah ditemukan. Harga berkisar antara Rp5.000 hingga Rp15.000 per 250 gram, tergantung jenis dan lokasi. Integrasi jahe dan bawang putih dalam rutinitas sehari-hari. Anda tidak perlu mengonsumsinya secara terpisah. Kombinasikan keduanya. Bayangkan Anda di dapur, seperti pria berotot di gambar, dengan penuh vitalitas, menyiapkan minuman sehat. Anda bisa membuat teh jahe dan bawang putih. Ambil 2 hingga 3 cm jahe, iris tipis atau memarkan. Ambil 1-2 siung bawang putih, memarkan atau cincang kasar. Seduh keduanya dengan air panas, diamkan Oktober 15 menit. Saring jika tidak suka ampasnya. Tambahkan sedikit madu jika suka. Minumlah ini setiap pagi atau sore. Aroma khasnya mungkin perlu sedikit adaptasi, namun manfaatnya luar biasa. Rutinitas mengiris jahe dan menyiapkan bawang putih, seperti yang terlihat di gambar, adalah sebuah tindakan yang disengaja. Ini bukan hanya tentang memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, tetapi juga tentang menciptakan sebuah ritual, sebuah momen, me time, yang penuh perhatian terhadap diri sendiri. Ini adalah bentuk afirmasi bahwa Anda peduli terhadap kesehatan Anda, sebuah komitmen yang sederhana namun berdampak besar. Dukungan gaya hidup sehat lainnya. Namun, perlu diingat, jahe dan bawang putih adalah pemain tim.
Efeknya akan jauh lebih optimal jika didukung oleh fondasi gaya hidup sehat lainnya. Ini adalah pilar-pilar yang harus Anda bangun untuk mencapai kondisi tubuh yang benar-benar sinkron. 1. Olahraga teratur. Mengapa penting? Olahraga adalah salah satu obat terbaik yang tidak memiliki efek samping. Ini meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat jantung, membangun massa otot yang cenderung menurun seiring usia, sarkopenia, meningkatkan kepadatan tulang, mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan bahkan membantu menyeimbangkan hormon. Ketika Anda melihat seorang pria di atas 60 tahun yang masih aktif berolahraga di taman, meregangkan tubuhnya dengan luwes seperti dalam gambar, ditemani sebotol air dan secangkir minuman hangat, itu adalah cerminan dari komitmennya terhadap vitalitas. Olahraga tidak harus berat, cukup konsisten. Rekomendasi: aerobik, jalan kaki cepat, bersepeda, berenang, atau menari minimal 150 menit per minggu, sekitar 30 menit, 5 kali seminggu. Aktivitas ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, serta meningkatkan energi secara keseluruhan. Latihan kekuatan, angkat beban ringan, menggunakan resistance band, atau latihan berat badan, push up di dinding, squat tanpa beban, 2-3 kali seminggu. Ini penting untuk menjaga massa otot dan kepadatan tulang, yang sangat krusial untuk mencegah kelemahan dan risiko jatuh. Fleksibilitas dan keseimbangan, yoga, tai chi, atau peregangan ringan setiap hari. Ini membantu menjaga rentang gerak sendi, mengurangi kekakuan, dan meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh. Kisaran harga, biaya olahraga bisa sangat bervariasi. Jalan kaki di taman gratis. Peralatan sederhana seperti resistance band atau dumbbell ringan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Keanggotaan gym bisa mencapai Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan, namun tidak selalu diperlukan. 2. Hidrasi yang cukup. Mengapa penting? Air adalah kehidupan. Setiap fungsi seluler di tubuh kita membutuhkan air. Dehidrasi ringan saja dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, gangguan konsentrasi, dan mempengaruhi fungsi organ. Hidrasi yang cukup mendukung sirkulasi darah, membantu detoksifikasi, dan menjaga kesehatan kulit. Ingatlah botol air yang selalu menemani pria yang berolahraga di taman itu. Rekomendasi: minumlah minimal 8 gelas, sekitar 2 liter, air putih setiap hari. Ini bisa lebih banyak jika Anda aktif atau cuaca panas. Hindari minuman manis dan berkafein berlebihan yang justru bisa menyebabkan dehidrasi. Anda juga bisa mengonsumsi teh herbal tanpa gula, atau infused water dengan irisan buah. 3. Mengurangi konsumsi gula. Mengapa penting? Gula adalah salah satu pemicu peradangan kronis terbesar. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan lonjakan insulin, resistensi insulin, peningkatan berat badan, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan memperburuk kesehatan pembuluh darah. Gula juga dapat memicu respons stres dalam tubuh dan mengganggu keseimbangan hormon. Rekomendasi: batasi konsumsi gula tambahan seminimal mungkin. Periksa label makanan, karena gula sering tersembunyi dalam berbagai bentuk. Gantilah minuman manis dengan air putih atau teh herbal. Kurangi konsumsi kue, permen, dan makanan olahan yang tinggi gula. Pilih buah-buahan utuh sebagai sumber manis alami, namun tetap dalam porsi wajar. Ganti gula pasir dengan alternatif alami seperti madu murni, secukupnya, stevia, atau eritritol jika memang sangat membutuhkan rasa manis. Ini adalah salah satu langkah paling efektif untuk mengurangi peradangan sistemik dan mendukung kesehatan metabolik secara keseluruhan. Pentingnya konsultasi medis. Meskipun solusi alami yang saya sampaikan ini sangat aman dan bermanfaat, saya ingin menekankan satu hal yang krusial. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Mengapa? Interaksi obat, jahe dan bawang putih memiliki efek pengencer darah ringan. Jika Anda sudah mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, aspirin dosis rendah, clopidogrel, mengonsumsi jahe dan bawang putih dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko perdarahan. Kondisi medis tertentu.
Penderita penyakit lambung akut mungkin perlu hati-hati dengan jahe atau bawang putih mentah karena bisa mengiritasi. Penderita batu empedu juga mungkin perlu konsultasi sebelum mengonsumsi jahe dalam dosis tinggi. Dosis yang tepat. Dokter dapat membantu Anda menentukan dosis yang aman dan efektif, serta memantau respons tubuh Anda terhadap perubahan gaya hidup ini. Diagnosis yang akurat. Gejala yang saya sebutkan tadi bisa jadi merupakan indikasi kondisi lain yang lebih serius. Hanya dokter yang dapat melakukan diagnosis akurat dan merekomendasikan penanganan yang tepat. Solusi alami ini bersifat suportif, bukan pengganti pengobatan medis jika memang diperlukan. Ingatlah, kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah tentang bagaimana kita merawat diri kita setiap hari, dengan penuh kesadaran dan cinta. Mengadopsi kebiasaan sehat, memanfaatkan karunia alam seperti jahe dan bawang putih, dan menjalani hidup dengan lebih aktif dan terhidrasi. Semua ini adalah investasi untuk masa depan Anda. Ini adalah tentang mencapai keseimbangan dan vitalitas yang memungkinkan Anda untuk menikmati setiap momen kehidupan dengan semangat, seperti pasangan lansia yang berbagi senyum dan teh hangat di teras rumah yang menghadap sawah. Mereka adalah inspirasi bahwa usia hanyalah angka, dan vitalitas dapat dipertahankan melalui pilihan hidup yang bijak. Anda pun bisa melakukannya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mulai melakukan perubahan positif dalam hidup Anda. Jaga kesehatan Anda selalu.